Perlu keterlibatan industri untuk membentuk kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di industri atau dikenal dengan istilah link and match. Praktek kerja di industri memberikan kesempatan siswa untuk menyelaraskan skill dan kompetensi sesuai dengan harapan industri. Dalam pelaksanaannya, praktek kerja lapangan atau PKL dan pemagangan perlu dipersiapkan dengan baik untuk mendapatkan target yang diharapkan, yaitu kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Pak Rudi, upaya dan program apa yang harus dilakukan dalam kaitan pengembangan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri? Ya, kita kan tahu bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi kita ini masih sangat minim dengan yang namanya in-company training atau pemagangan. Nah, oleh sebab itu, di dalam sistem revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, kita ingin mengedepankan yang namanya pemagangan atau praktek kerja itu. Nah, di sisi lain, industri juga harus menyiapkan in-company trainer yang memang itu dibutuhkan untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan di dalam industri atau pemagangan kepada para pesertanya nanti. Nah, in-company trainer ini sangat dibutuhkan karena jumlahnya juga harus kita masifkan sehingga nantinya bisa masuk ke dalam seluruh industri yang ada di Indonesia. Perlunya dual system bagi perusahaan dan sekolah di sini sebagai link and match mengenai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan apa yang harus disiapkan oleh sekolah. Kita tidak mengajarkan hanya teori di perusahaan saja, tapi kita juga mengajarkan dua hal. Pertama mengenai soft skill. Soft skill itu adalah budaya kerja. Di mana di Toyota itu kita banyak sekali budaya-budaya yang harus kita ajarkan kepada teman-teman. Misalnya mengenai kedisiplinan, teamwork, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hard skill. Hard skill sendiri adalah kita harus bicara mengenai kompetensi terhadap pekerjaan yang ada di lapangan. Sehingga itulah yang kami harus melakukan dua hal untuk pekerjaan yang ada di Assembly Shop. Dengan menggunakan sistem vokasi dengan masa 3 bulan waktu belajar, itu otomatis memberikan kesempatan untuk mempelajari apa yang nanti dibutuhkan pada saat mereka PKWT. Sehingga pada saat nanti dikontrak di PKWT, apa yang kita butuhkan atau skill yang kita butuhkan itu sudah sesuai dengan apa yang distandarkan di PT IGP ini. Ibu Iken, Retno Wulan, terima kasih banyak. Kami sudah diperkenankan untuk datang dan ngobrol secara langsung dengan Ibu Iken. Sehat, Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Iken, selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri BPSDMI Kemenperin, saya ingin ngobrol beberapa hal. Di antaranya kalau kita bicara soal vokasi, kita tidak bisa melepaskannya dengan kolaborasi. Betul, Bu, ya? Betul. Lalu, apa saja manfaat kerjasama antara pelaku industri atau perusahaan dengan lembaga pendidikan? Ya, manfaat dari kerjasama perusahaan dan lembaga vokasi adalah pemenuhan kebutuhan SDM-nya yang kompeten, melalui salah satunya melalui rekrut SDM-nya, recruiting SDM-nya. Karena jika salah kita merekrut SDM-nya atau sumber daya manusianya, akibatnya sangat fatal dan juga biayanya mahal. Karena dapat menurunkan daya saing perusahaan karena tadi biayanya mahal tersebut. Hard skill-nya memang mudah diukur ya, tetapi kalau soft skill dan budaya kerja itu akan sulit mengukurnya kalau dalam waktu singkat. Dia masuk kerja, kemudian
gimana diukur, ternyata nggak cocok gitu ya. Nah, melalui praktek kerja lapangan atau pemagangan ini, perusahaan akan mendapatkan kepastian calon SDM-nya, ya, sumber daya manusianya melalui perekrutan ini, karena dia sudah yakin bahwa dia adalah yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi match begitu, Bu ya? Betul. Baik, jadi pemahamannya komplit dan juga utuh begitu, Bu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai work-based training atau dual system, itu kan penting sekali bagi siswa ataupun mahasiswa begitu ya. Mengapa, Bu? Karena kompetensi kerja itu tidak hanya didapat di SMK, di Politeknik, atau tempat pelatihan, serta BLK, namun juga harus belajar mempraktekannya di industri dan perusahaan. Karena di industri lah kompetensi itu yang dibutuhkan, juga termasuk budaya kerjanya bisa dipelajari. Kalau sistem dual system ada 30% teori, 70% adalah praktek di lapangan. Jadi pada saat dia teorinya bisa dipraktekkan langsung di industrinya, berarti merupakan suatu kesatuan utuh untuk mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi siapa yang mengerjakan dan juga industrinya juga akan senang karena match begitu, Bu ya. Baik, terima kasih banyak loh Ibu Iken, kami sudah dipersilahkan untuk hadir dan juga ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, sama-sama. Benefit trainer adalah tentunya program vokasi ini berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, aktual aktivitas, implementasi di lapangan, dan hasil dari produksi atau efektivitas plan itu tersendiri. Tentu kita bisa menghemat cost training atau biaya training, bisa kita hemat sampai dengan 60% karena ada beberapa biaya dari program pelatihan-pelatihan yang mereka sudah dapatkan ketika mereka vokasi. Sehingga biaya ini menjadi lebih optimal, efisiensi bisa kita dapatkan, mereka pun bisa menjadi lebih siap. Manfaat yang didapat secara finansial dengan adanya in-company trainer, yang pertama tentu in-company trainer ini akan mengakselerate program pengembangan kompetensi calon-calon karyawan dari mulai fresh graduate, tenaga PKL, kemudian prakerin, dan serta vokasi baik dari Dinas Tenaga Kerja setempat maupun dari sekolah setempat, sehingga secara finansial para in-company trainer ini bisa mengoptimalkan dan bisa memberikan efisiensi terhadap resources yang ada di perusahaan. Saat ini saya sudah berada di kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia. Sudah bersama-sama dengan Pak Antonus Supit selaku Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan juga Hubungan Industrial Kadin Indonesia. Dan juga bersama dengan saya di sini Bapak Alvin Wibawa selaku Direktur Vokasi dari Kadin Indonesia. Pak Alvin, apa kabar? Kabar baik. Bagaimana dengan Mbak Desi? Baik, luar biasa. Saya juga kabar baik. Selama WFH rajin ke kantor, Bapak? Selama WFH masih rajin ke kantor. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah menerima kami dengan baik di sini. Saya ingin ngobrol begitu mengenai in-company training. Pertanyaan pertama saya ingin ajukan kepada Pak Alvin. Apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kerjasama antara industri dan juga lembaga vokasi? Baik, ini suatu hal yang menjadi landasan utama di dalam kerjasama antara industri dan lembaga vokasinya itu sendiri, karena apa yang harus dipelajarin di industri itu harus tertuang di dalam kerjasama tersebut. Nah, bentuk penuangan daripada kerjasama tersebut adalah bisa dilakukan melalui kurikulum yang akan disusun berdasarkan kebutuhan industrinya dan juga disinkronisasi dengan kurikulum yang ada di sekolah. Ini menjadi key utama bagaimana menerapkan atau menuangkan kompetensi-kompetensi apa yang akan dipelajarin
atau akan didapat di tempat pelatihan industri, pada tempat pelatihan vokasi di industri. Baik, terima kasih responnya Pak. Saya ingin pertanyaan kedua ke Pak Anton. Pak Anton, apa yang Kadin Indonesia siapkan untuk mendorong kualitas kerja industri dan juga lembaga vokasi? Pak Anton. Jadi di Kadin itu akan mendampingi para pelaku usaha, dalam hal ini Dudi, seperti yang kami katakan tadi, yaitu pelatih di tempat kerja, karena dia ini bukan cuma kemampuan teknik yang diharapkan, tapi dia juga harus mempunyai kemampuan pedagogi. Cara bagaimana mentransfer pengetahuan itu kepada pemagang. Nah, oleh karena itu sistem vokasi mempersiapkan pengajar di tempat kerja yang khusus didedicated untuk mendidik pemagang-pemagang ini. Dan itu pun ada rasio, tidak bisa satu pengajar tempat kerja mendampingi puluhan orang. Nah, ini yang teori katakanlah sistem seperti ini atau persyaratan seperti ini yang kita sebagai Kadin yang akan memberikan support kepada para penerima pemagang ini, yaitu Dudi. Ya, baik. Terima kasih banyak responnya Pak Anton dan juga Pak Afin sudah meluangkan waktunya untuk kami hari ini. Terima kasih banyak, kita berjumpa nanti di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Desi. Pak. Kerjasama perusahaan dan lembaga vokasi memastikan pembelajaran sesuai dengan teknologi yang ada di industri. Mereka belajar soft skill melalui budaya kerja dan hard skill dari sesi pelatihan di bengkel, workshop, ataupun line produksi. Saatnya kita bekerja sama dengan lembaga vokasi, SMK, Politeknik, BLK, dan LPK. Pastikan perusahaan memiliki pelatihan tempat kerja untuk memastikan kualitas kerjasama vokasi seperti sukses kami membangun negeri.